Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Asis Siapio, edisi hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau kembali memperkenankan kami mendengarkan sabda-Mu pada hari yang baru ini. Bukalah mata kami agar mampu melihat karya-Mu, dan bukalah telinga kami agar sungguh mendengar suara-Mu. Bebaskanlah kami dari hati yang keras, pikiran yang penuh prasangka, dan kesibukan yang membuat kami kehilangan kepekaan terhadap sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya mereka tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat. Berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita hidup pada zaman yang penuh suara atau kebisingan. Setiap hari kita mendengar berita, nasihat, komentar, khotbah, dan berbagai pendapat. Namun banyak mendengar tidak selalu berarti sungguh memahami. Kita dapat mendengarkan seseorang berbicara, tetapi pikiran kita sudah menyiapkan bantahan. Kita dapat membaca sabda Tuhan, tetapi hanya mencari ayat
yang membenarkan keinginan sendiri. Kita dapat mengikuti misa, tetapi pulang tanpa membawa satupun keputusan untuk berubah. Inilah bahaya rohani yang dibicarakan Yesus hari ini. Mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, mempunyai hati tetapi tidak memahami. Masalahnya bukan karena Tuhan tidak berbicara. Seringkali masalahnya adalah hati kita sudah tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Yesus menjelaskan bahwa kepada para murid dianugerahkan kemampuan untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Namun kepada sebagian orang, sabda itu tetap tertutup karena hati mereka telah menebal. Perumpamaan bukan teka-teki yang sengaja dipakai Yesus untuk membingungkan manusia. Perumpamaan adalah undangan untuk masuk lebih dalam. Orang yang sungguh mencari akan merenungkan, bertanya, dan membiarkan dirinya dituntun. Namun orang yang sungguh paling benar hanya akan mendengar cerita tanpa menangkap pesannya. Yesus lalu mengutip Nabi Yesaya, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap." Sabda ini menggambarkan keadaan hati yang berbahaya. Seseorang dapat hidup sangat dekat dengan kebenaran, tetapi tetap menolaknya. Ia bukan tidak tahu, melainkan tidak mau berubah. Kita mengetahui bahwa harus mengampuni, tetapi memilih menyimpan dendam. Kita memahami bahwa berbohong itu salah, tetapi tetap melakukannya karena menguntungkan. Kita tahu perkataan kasar melukai keluarga, tetapi tidak mau mengendalikan diri. Pengetahuan rohani yang tidak menghasilkan perubahan dapat membuat hati semakin kebal. Sabda yang dahulu menegur, lama-kelamaan hanya terdengar biasa. Kita mendengar ajaran bertobat, tetapi merasa pesan itu ditujukan kepada orang lain. Ketika khotbah bicara tentang kesombongan, kita langsung teringat orang yang menurut kita sombong. Ketika sabda menegur tentang pengampunan, kita berharap orang yang menyakiti kita mendengarnya. Jarang kita berkata, "Tuhan, tunjukkan bagian hidupku yang perlu diubah." Yesus menyebut bahwa hati mereka telah menebal. Hati tidak menjadi keras dalam satu hari. Kekerasan hati tumbuh sedikit demi sedikit. Ketika teguran terus ditolak, kesalahan terus dibenarkan, dan suara hati terus dibungkam. Pada awalnya kita mungkin merasa bersalah ketika berbuat salah. Namun jika kesalahan terus diulang dan dibenarkan, rasa bersalah itu perlahan akan hilang. Yang salah dianggap biasa, yang tidak jujur disebut sebagai kecerdikan. Kebencian disebut ketegasan, ketidakpedulian disebut menjaga urusan sendiri. Disinilah sabda Tuhan terasa menggigit kehidupan kita. Jangan sampai kita masih rajin berdoa, tetapi kehilangan kepekaan terhadap dosa dan penderitaan sesama. Namun, Injil hari ini tidak hanya berisi teguran. Yesus juga berkata kepada para murid, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Melihat dan mendengar adalah rahmat Tuhan. Banyak nabi dan orang benar merindukan apa yang dilihat para murid,
tetapi tidak mengalaminya. Para murid berhadapan langsung dengan Kristus, Sang Sabda kehidupan. Kita pun sebagai murid-murid Yesus, orang Katolik yang hidup sama sekarang, menerima rahmat besar. Kita memiliki kitab suci, Ekaristi, sakramen-sakramen, ajaran gereja, dan kesempatan untuk terus mengenal Kristus. Namun rahmat membawa tanggung jawab. Semakin banyak kita menerima, semakin besar tuntutan untuk menghasilkan buah. Tidak cukup hanya bangga sebagai orang Katolik. Pertanyaannya adalah, apakah setelah mendengar sabda, kita menjadi lebih sabar, lebih jujur, rendah hati, dan berbelas kasih? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk membangun kebiasaan mendengarkan secara rohani. Pertama, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang siap dikoreksi. Jangan hanya bertanya, apa yang saya sukai dari bacaan ini? Tanyakanlah pula, apa yang Tuhan minta saya ubah? Yang kedua, kurangi kebisingan. Sulit mendengar suara Tuhan bila pikiran terus dipenuhi telepon genggam, percakapan, pekerjaan, dan hiburan. Sediakan beberapa menit setiap hari untuk diam, membaca sabda Tuhan, dan membiarkan satu kalimat sabda Tuhan tinggal dalam hati. Yang ketiga, dengarkan sesama. Tuhan sering berbicara melalui pasangan hidup, anak, orang tua, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang kecil. Kadang-kadang kita mengaku mendengarkan Tuhan, tetapi tidak pernah memberi kesempatan kepada orang lain menyampaikan isi hatinya. Yang keempat, segera lakukan kebaikan yang sudah kita pahami. Jangan terus mengumpulkan nasihat rohani tanpa tindakan. Bila sadar harus meminta maaf, lakukanlah. Bila mengetahui seseorang membutuhkan pertolongan, bantulah. Bila suatu kebiasaan merusak hidup, mulailah meninggalkannya. Sabda yang dilaksanakan akan menjadi terang. Sabda yang hanya disimpan sebagai pengetahuan dapat berubah menjadi penghakiman atas diri kita sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan terus berbicara. Ia berbicara melalui kitab suci, peristiwa hidup, suara hati, dan orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Misalnya, pasangan hidup, anak-anak, atau orang tua. Namun pertanyaannya bukan hanya apakah Tuhan berbicara. Pertanyaannya adalah apakah hati kita masih dapat mendengar. Jangan biarkan hati menjadi tebal karena terlalu sering menolak teguran. Jangan biarkan mata hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi buta terhadap kelemahan sendiri. Berbahagialah mata yang mampu melihat Tuhan bekerja dalam hal-hal sederhana. Berbahagialah telinga yang mendengar bukan hanya kata-kata yang menyenangkan, tetapi juga kebenaran yang menegur. Hari ini saya mengajak kita untuk berdoa dengan jujur. Tuhan, jangan hanya berbicara kepadaku. Berilah aku hati yang bersedia mendengar. Jangan hanya menunjuk jalanku. Berilah aku keberanian untuk menjalaninya. Sebagai orang Katolik yang sungguh mendengar sabda Tuhan, tidak akan tetap menjadi manusia yang sama, tetapi kita mau berubah sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah sabda kehidupan yang datang
menerangi jalan kami. Namun kami mengakui bahwa seringkali kami mendengar tanpa memahami dan melihat tanpa menanggapi. Ampunilah kami ketika hati kami jadi keras terhadap teguran-Mu. Ampunilah kami ketika hanya memilih sabda yang menyenangkan dan menolak sabda yang menuntut pertobatan. Bukalah mata kami agar mampu melihat daya-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bukalah telinga kami agar peka terhadap suara-Mu dan jeritan sesama yang membutuhkan pertolongan. Lembutkanlah hati kami, terutama ketika kami dikoreksi. Berilah kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan keberanian untuk mengubah cara hidup. Ajarlah kami menyediakan waktu diam di hadapan-Mu, membaca sabda-Mu dan menyimpannya dalam hati. Semoga apa yang kami dengarkan terwujud melalui perkataan yang membangun, keputusan yang jujur, dan tindakan yang penuh kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.